Kalau ini begini ya, orang merantau pun kalau urat malunya masih ada, Akan sulit. itu bakal sesat. Saat itulah tersangka Bribda IMS mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Seketika senpi meletus mengenai korban. Bribda Ignatius Dwi Frisco tertembak di leher bawah telinga kanan, tembus hingga ke telinga kiri. Sementara saksi AN dan AY keluar TKP pada pukul 1.43 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menyatakan ada unsur kelalaian tersangka Bribda IMS hingga menewaskan Bribda Ignatius. Tersangka Bribda IMS yang membuat senjata meletus dan Bribka IG selaku pemilik senjata ditahan dalam penahanan khusus. Kejanggalan demi kejanggalan menyelimuti kasus kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, termasuk dugaan intimidasi yang kerap diterima korban karena dipaksa menjual senjata api ilegal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saya berada di rumah susun Polri di Cikeas. Di belakang saya adalah tempat kejadian perkara di mana Brigadir Polisi 2, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, ia meninggal di rusun Polri. Memang ada pertanyaan, saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Motifnya seperti apa? Tentu ini masih dalam penyelidikan. Tapi saya mendapatkan informasi eksklusif bahwa kematian Bribda IDF atau Ignatius Dwi Frisco Sirage terkait dengan bisnis senjata api ilegal. Tentu ini masih menjadi pertanyaan, perlu didalami kembali. Meskipun informasi ini juga terus berkembang, benarkah terkait dengan posisi para tersangka yang juga merupakan bagian dari petugas dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah bisnis senpi ilegal atau senpi rakitan ilegal ini merupakan bisnis senpi yang diperoleh dari tahanan teroris? Ini masih pertanyaan sekali lagi, dan tentu ini harus diungkap apakah benar ada arah ke sana. Saya coba mendekat ke sana, pemirsa. Ya, memang tidak terlalu besar rumah susunnya, tapi teratur memang ya, seperti juga rumah susun di aparat lainnya ya, TNI Polri. Ini merupakan kompleks dari tugas kepolisian di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Informasi yang saya dapatkan, pemirsa, dari kasus penembakan ini adalah ia tertembak oleh seniornya yang kemudian tengah dalam kondisi mabuk minuman keras. Senjata api tidak sengaja ditembakkan karena dalam kondisi mabuk. Meskipun demikian, ada sejumlah kejanggalan yang kami catat terkait hal ini yang juga kami dapatkan. Di antaranya adalah korban dan tersangka anggota Densus 88 dinyatakan tidak mungkin lalai untuk menembak. Pihak kepolisian menyebut Bribda Ignatius meninggal karena sakit keras pada awalnya. Lalu kemudian keluarga tahu korban tewas tertembak baru setelah tiba di Jakarta. Senjata api tersangka adalah senjata api ilegal. Ini masih pertanyaan apakah bentuk rakitan atau senjata api bukan rakitan. Sebelumnya, senjata api dikatakan tidak terpasang magazin atau tempat peluru. Tapi begitu datang korban, maka senpi sudah terisi magazin yang berisi peluru. Tentu ini menjadi pertanyaan juga. Ada informasi yang saya dapatkan bahwa Bribda Ignatius ada permintaan untuk diminta terkait dengan bisnis senjata api atau menjual senjata api ilegal, apakah rakitan atau tidak. Tentu ini semua masih dalam pertanyaan, pemirsa. Ini patut diungkap melalui proses penyidikan hingga penuntutan dan pengadilan nanti. Perlu diungkap tuntas terkait dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan sampai ada kasus Brigadir Yosua kedua yang muncul karena ditutupi atas satu hal. Tentu kita berharap. Dari sini saya mewawancari eksklusif keluarga dari Brigadir IDF Ignatius Dwi Frisco. Saya akan menuju ke sebuah tempat di Bogor, Jawa Barat untuk kemudian mewawancarainya. Apa yang terjadi sesungguhnya? Bagaimana proses penyidikan yang selama ini dilakukan? Saya juga nanti akan mewawancarai di pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Ini merupakan hal yang harus diungkap tuntas tanpa sisa.
Ikuti saya pemirsa, saya akan menuju ke sebuah tempat untuk mewawancarai keluarga dari korban Brigadir Polisi 2 Bribda IDF. Dan saya sekarang sudah bersama pemirsa dengan kedua orang tua, bapak dan ibu dari almarhum Brigadir Polisi 2 Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang sering disebut dengan Bribda IDF, ya, Bribda IDF atau Bribda Riko. Pak Pandi dengan Ibu Antonia. Ini terima kasih Bapak Ibu, saya bisa mewawancari Bapak Ibu eksklusif ini. Tentu ini sebuah hal yang berat, saya prihatin atas apa yang terjadi. Saya ingin langsung menanyakan, beberapa minggu sebelum meninggal Riko, Bribda IDF ini, Ignatius Dwi Frisco Sirage, sempat memberikan pesan kepada pacarnya, pada teman wanitanya, kalau ia sudah tidak kuat lagi dan meminta maaf kalau ada salah. Intinya seperti pamitan, betul? Betul. Saya tunjukkan pemirsa, ini ada isi chat dengan teman wanitanya, siapa namanya Pak? Gia, panggilannya Gia. Yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sepertinya hidupnya tidak lama lagi. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan, baik kepada Gia maupun kepada pihak-pihak lain yang mungkin ia punya salah. Betul ya Pak ya? Betul. Bapak juga baru tahu belakangan soal isi chat ini? Baru juga tahu. Gia nggak pernah cerita sebelumnya? Gia pernah. Ibu juga belum nggak pernah cerita? Nggak pernah. Saya nggak tahu, mungkin dia juga mungkin ngomong dengan dia ya. Mungkin ngapa nggak ngasih tahu mama. Dia melarang, saya yakin dia melarang. Karena dia nggak mau, mungkin sebagai orang tua kami nanti gelisah mikirkan dia di sana. Karena dia tahu persis kalau saya tuh, dia nggak ada lain pasti nanyakan tentang kesehatan kami berdua. Mak, mama di mana? Ya ngantor lah dek, saya bilang kayak gitu. Oh pulang jam berapa? Nanti sore, mama udah makan belum? Jangan lupa makan ya, Mak. Setiap hari. Teleponnya ke ibu? Ya, WA itu, cek WA. Oh, kadang-kadang telepon, kadang-kadang WA. Kalau malam kami baru bisa video call biasanya. Dan video call-nya selalu bertiga. Kalau kakaknya nggak dinas, kami selalu masukkan untuk di grup. Nggak pernah ada tanda-tanda? Tidak ada. Nggak pernah ada tanda-tanda? Tidak ada. Saya juga pemirsa menunjukkan pada Anda eksklusif pemirsa. Selain chat tadi juga ada memar di